Halo, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan kecerdasan sosial emosional anak melalui pendekatan psikologis pada anak TK PAUD. Jadi, simak terus video ini sampai habis ya. Apa itu kecerdasan sosial emosional? Menurut Hello Sehat, kecerdasan sosial emosional adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan mengelola emosi. Kecerdasan sosial emosional dapat membantu siapa saja, termasuk anak-anak, untuk membangun hubungan yang kuat, membuat keputusan, dan menghadapi situasi yang sulit. Tak hanya itu, dengan kecerdasan sosial emosional yang baik, seseorang akan lebih mudah bersosialisasi dengan siapa saja, lebih percaya diri, dan dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik. Apa itu pendekatan psikologis? Menurut dosen psikologi, pendekatan psikologis adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan perilaku manusia berdasarkan sudut pandang ilmu psikologi. Pendekatan psikologis dapat meliputi berbagai aspek seperti kognitif, perilaku, humanistik, psikoanalisis, dan lain-lain. Lalu, bagaimana penerapan pendekatan psikologis untuk meningkatkan kecerdasan sosial emosional anak TK SD? Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, kenali karakteristik dan kebutuhan anak TK PAUD. Anak TK PAUD adalah anak yang berusia 4-6 tahun yang sedang mengalami perkembangan fisik, kognitif, sosial, budaya, dan emosional yang pesat. Anak TK PAUD membutuhkan stimulasi dan dukungan dari orang tua dan guru untuk mengembangkan potensi dan bakatnya. Anak TK PAUD juga membutuhkan kasih sayang, perhatian, penghargaan, dan bimbingan dari orang dewasa agar dapat tumbuh dengan sehat dan bahagia. Kedua, pilih pendekatan psikologis yang sesuai dengan tujuan dan kondisi anak TK PAUD. Ada berbagai macam pendekatan psikologis yang dapat digunakan untuk meningkatkan kecerdasan sosial emosional anak TK PAUD, seperti pendekatan kognitif perilaku, pendekatan humanistik, pendekatan psikoanalisis, atau pendekatan lainnya. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan guru untuk mengetahui dasar-dasar dari setiap pendekatan dan menyesuaikannya dengan tujuan dan kondisi anak TK PAUD. Ketiga, terapkan pendekatan psikologis yang dipilih secara konsisten dan efektif. Setelah memilih pendekatan psikologis yang sesuai, langkah selanjutnya adalah menerapkannya secara konsisten dan efektif dalam proses pembelajaran dan pengasuhan anak TK PAUD. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat rencana pembelajaran atau pengasuhan yang sesuai dengan pendekatan psikologis yang dipilih. Rencana ini harus mencakup tujuan materi, metode, media, evaluasi, dan tindak lanjut dari setiap kegiatan pembelajaran atau pengasuhan. Melaksanakan rencana pembelajaran atau pengasuhan dengan mengikut sertakan anak TK PAUD secara aktif dan kreatif. Anak TK PAUD harus diberi kesempatan untuk bermain, bereksplorasi, berekspresi, berinteraksi, dan belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Memberikan umpan balik positif kepada anak TK PAUD atas setiap usaha atau hasil yang dicapainya. Umpan balik positif dapat berupa pujian, apresiasi, hadiah, atau dorongan yang dapat
meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri anak TK PAUD, mengawasi dan mengevaluasi perkembangan kecerdasan sosial emosional anak TK PAUD secara berkala. Orang tua dan guru harus mengamati dan mencatat perkembangan kecerdasan sosial emosional anak TK PAUD seperti kemampuan mengenali dan mengelola emosi, kemampuan berempati dan bersosialisasi, kemampuan membuat keputusan dan mengatasi masalah, dan lain-lainnya. Jika ada hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, orang tua dan guru harus memberikan bantuan atau saran yang sesuai. Dengan penerapan pendekatan psikologis ini, diharapkan anak TK PAUD dapat meningkatkan kecerdasan sosial emosionalnya karena mereka dapat memahami dan menggunakan emosi secara tepat dan sehat. Anak TK PAUD dapat belajar mengenali, mengekspresikan emosi yang dirasakan seperti bahagia, sedih, marah, takut, atau cemas. Anak TK PAUD juga dapat belajar mengelola emosi yang negatif, seperti menenangkan diri, berpikir positif, atau mencari bantuan lainnya. Membangun hubungan yang baik dengan orang lain, anak TK PAUD dapat belajar berempati dan peduli terhadap perasaan orang lain. Anak TK PAUD juga dapat belajar bersosialisasi dengan teman sebaya, guru, atau orang dewasa lainnya. Anak TK PAUD dapat belajar berbagi, bekerja sama, menghormati, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang baik, membuat keputusan, dan menghadapi situasi yang sulit. Anak TK PAUD dapat belajar berpikir kritis dan kreatif dalam berbagai situasi atau masalah yang dihadapi. Anak TK PAUD juga dapat belajar bertanggung jawab atas pilihan atau tindakan yang diambil. Anak TK PAUD dapat belajar menghadapi tantangan atau kegagalan dengan sikap positif dan optimis. Demikianlah pembahasan saya tentang cara meningkatkan kecerdasan sosial emosional anak melalui pendekatan psikologis pada anak TK PAUD. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.